Rizky Paridi. Saya Muhammad Kurniawan Dwi Saputro. Saya Muhammad Rio Saputra. Saya Fatul Ulum. Saya Siti Darmila. Saya Risma Abda Maharani. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yaitu tentang pengelolaan obat di apotek. Latar belakang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP atau disebut manajemen apotek adalah proses menggunakan sumber daya kefarmasian yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana oleh apoteker untuk mencapai tujuan praktek kefarmasian menggunakan fungsi manajemen. Dimulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan obat di apotek, metode perencanaan, evaluasi perencanaan, pengadaan obat di apotek, dan bagaimana penerimaan obat di apotek, bagaimana penyimpanan obat di apotek, dan bagaimana pemusnahan obat di apotek, serta bagaimana pencatatan dan pelaporan obat di apotek. Tujuan dari permasalahan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui perencanaan obat di apotek dan mengetahui metode perencanaan serta mengetahui cara evaluasi dari perencanaan, mengetahui pengadaan obat di apotek, mengetahui penerimaan obat di apotek, serta mengetahui penyimpanan obat di apotek dan mengetahui pemusnahan obat di apotek. Lalu ada untuk mengetahui pencatatan dan pelaporan obat di apotek. Pengelolaan obat di apotek. Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan serta BMHP ialah langkah awal dalam menetapkan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan perencanaan obat: 1. Memperoleh perkiraan jenis serta jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan serta BMHP yang mendekati kebutuhan. 2. Meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, cedera kesehatan dan BMHP secara rasional. 3. Menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan serta BMHP. 4. Menjamin stok sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP tidak berlebih. 5. Efisiensi biaya. 6. Memberikan dukungan data bagi perkiraan pengadaan, penyimpanan dan pembiayaan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP. Tahapan perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP. Persiapan dengan komoditas yang akan disusun perencanaannya, pengumpulan data yang diperlukan, data penggunaan sediaan farmasi, alkes, BMHP, periode sebelumnya, data konsumsi, dan sisa stok dan morbiditas. Penetapan jenis serta jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang direncanakan menggunakan metode perhitungan kebutuhan, evaluasi perencanaan, dan revisi rencana kebutuhan obat jika perlu. Selanjutnya metode perencanaan obat. Metode dan strategi perencanaan dapat ditujukan untuk penggunaan dalam menyiapkan dan menyesuaikan biaya, perencanaan dan pengembangan layanan. Pemilihan metode perhitungan kebutuhan berdasarkan pada penggunaan sumber daya dan data yang tersedia. Metode tersebut merupakan metode konsumsi, metode morbiditas, dan metode proxy consumption. Yang pertama itu metode konsumsi. Berdasarkan pada data konsumsi sediaan farmasi, metode ini seringkali dijadikan asumsi yang paling sempurna pada perencanaan sediaan farmasi. 4 klinik yang sudah mapan umumnya menggunakan metode konsumsi. Selanjutnya ada metode morbiditas, merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pada pola penyakit. Metode morbiditas memperkirakan kebutuhan obat tertentu berdasarkan dari jumlah, kejadian penyakit, serta mempertimbangkan pola dasar pengobatan dan menangani penyakit tertentu. Yang terakhir itu ada metode proxy,
pemesanan obat berdasarkan data kejadian penyakit, konsumsi obat, permintaan atau penggunaan, atau pengeluaran obat dari apotek yang telah memiliki sistem pengelolaan obat dan mengekstrapolisikan konsumsi, atau tingkat kebutuhan berdasarkan cakupan regulasi atau tingkat layanan yang diberikan. Evaluasi perencanaan. Untuk menjamin ketersediaan obat dan efisiensi anggaran perlu dilakukan analisa saat perencanaan. Evaluasi perencanaan dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, analisis ABC, yaitu pengelompokan berdasarkan anggaran. Kelompok A menyerap 70% anggaran, pengendalian ketat, monitoring bulanan. Kelompok B menyerap 20% anggaran, monitoring 1-3 bulan. Kelompok C menyerap 10% anggaran, monitoring longgar 2-6 bulan. Kemudian yang kedua, analisis PEN, pengelompokan berdasarkan prioritas kesehatan. Yang pertama, vital, obat penyelamat nyawa. Kekosongan tidak boleh terjadi. Kemudian esensial atau obat utama, kekosongan maksimal 48 jam. Sedangkan obat non-esensial atau obat penunjang, kekosongan bisa lebih dari 48 jam. Yang ketiga, economic order quantity atau EOQ, metode menentukan jumlah pesanan optimal, meminimalkan biaya penyimpanan dan pemesanan, asumsi, permintaan konstan, penerimaan instan tanpa diskon. Just in time, perencanaan untuk obat dengan kebutuhan terbatas, fokus pada obat jarang dipakai, cocok untuk obat mahal dengan masa kadaluarsa yang pendek. Kemudian safety stock atau SS, persediaan tambahan di luar permintaan normal, mengintegrasi fluktuasi permintaan dan waktu tunggu, menggunakan pendekatan probabilistik untuk menjaga tingkat pelayanan. Pengadaan obat. Definisi pengadaan obat. Proses sistematik untuk memenuhi kebutuhan obat secara efektif dan efisien sesuai keputusan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Tujuan utama: 1. Menyediakan obat berkualitas tinggi. 2. Mendistribusikan obat secara merata. 3. Memastikan jenis dan jumlah obat sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. 4. Menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sediaan farmasi. Prinsip pokok pengadaan. 1. Fokus pada obat generik genetik untuk efisiensi biaya. 2. Membatasi daftar obat yang akan dibeli. 3. Melakukan pembelian dalam jumlah besar untuk efektivitas. 4. Melakukan monitoring ketat terhadap proses pengadaan. Tahap utama pengadaan. 1. Persiapan. Mengumpulkan data obat dalam catatan penjualan dan buku data. 2. Pemesanan. Menyiapkan surat pesanan dengan minimal 2 rangkap untuk tiap supplier. 3. Menerima penerimaan. Pengecekan kesesuaian barang dengan faktur pesanan. 4. Pencatatan. Dokumentasi detail pembelian termasuk nama obat, batch, expired date, dan lain-lain. Pembayaran dilakukan sesuai jatuh tempoh dengan memperhatikan anggaran. Penerimaan obat. Definisi. Penerimaan obat adalah proses kritik dalam manajemen farmasi yang memastikan kualitas dan keamanan sediaan obat sebelum didistribusikan. Tahapan utama penerimaan obat. 1. Pemeriksaan dokumen. Cocokan lembah permintaan dengan kiriman barang. Verifikasi sesuai pesanan. 2. Pemeriksaan fisik obat. Periksa kondisi kemasan, segel dan label. Verifikasi nama, bentuk, kekuatan sediaan. Pastikan kesesuaian antara dokumen dan barang fisik. Hal-hal kritis yang harus diperhatikan: kondisi kemasan, utuh dan baik, kebenaran identitas produk, pemeriksaan nomor batch, kontrol tanggal kadaluarsa, tindak lanjut bila tidak sesuai, kembalikan ke supplier buat laporan
penerimaan obat secara rinci, dokumentasi setiap tahapan pemeriksaan. Penyimpanan obat. Definisi penyimpanan obat adalah proses kritis untuk menjaga kualitas, stabilitas, dan keamanan sediaan farmasi. Menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016, diantaranya adalah wadah penyimpanan obat disimpan dalam wadah asli pabrik. Jika ditindakan, hindari kontaminasi dan pastikan pemberian label yang jelas berisi nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Kondisi penyimpanan. Jaga kondisi penyimpanan untuk menjamin keamanan dan stabilitas obat sesuai standar mutu farmasi. Memperhatikan faktor suhu, kelembapan, dan paparan cahaya. Larangan penyimpanan area penyimpanan obat harus steril dan bebas dari bahan lain yang dapat menyebabkan kontaminasi. Menjaga kualitas sediaan farmasi. Sistem penyimpanan. Susun obat secara alfabetis dan berdasarkan kelas terapi untuk memudahkan penelusuran dan manajemen persediaan. Sistem distribusi. Terapkan metode FIFO, first expire first out, atau FIFO, first in first out, untuk distribusi obat yang efisien dan meminimalisir risiko kadaluarsa. Pemusnahan obat. Pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak. Obat kadaluarsa atau rusak dimusnahkan sesuai jenisnya. Narkotika dan psikotropika dimusnahkan apotek dengan disaksikan dinas kesehatan. Obat lain dimusnahkan apotek dengan disaksikan. Obat lain dimusnahkan apoteker dengan disaksikan jaga kefarmasian berpraktik dengan berita acara pemusnahan. Pemusnahan resep. Resep yang disimpan lebih dari 5 tahun dapat dimusnahkan apoteker. Disaksikan minimal 1 petugas lain. Memusnahkan dilakukan dengan dibakar atau cara lain, dengan berita acara dan laporan ke dinas kesehatan. Penarikan sediaan farmasi. Penarikan dilakukan pemilik izin edar berdasarkan perintah BPOM atau inisiatif seperti voluntari rekap dengan laporan ke kepala BPOM. Penarikan alat kesehatan dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Pencetakan obat. Penerimaan obat. Formulir rencana penerimaan. Dokumen yang mencatat informasi tentang obat-obatan akan datang berdasarkan pemberitahuan dari panitia pembelian. Berguna untuk perencanaan dan persiapan stok. Buku harian penerimaan barang. Catatan harian yang mendokumentasikan detail penerimaan obat, termasuk jenis, jumlah, tanggal, dan sumber penerimaan. Penyiapan obat. Kartu persediaan obat. Dokumen yang mencatat stok obat secara menyeluruh membantu dalam pelacakan jumlah dan pergerakan obat di apotek. Kartu stok induk. Catatan stok yang ditempatkan dekat dengan stok fisik memudahkan pengecekan langsung dan memastikan akurasi persediaan. Pengeluaran obat. Buku harian pengelolaan barang. Mencatat semua detail pengeluaran obat termasuk jenis obat, jumlah tujuan, dan waktu pengeluaran. Buku laporan mutasi. Dokumentasi perpindahan barang dari bidang ke unit atau penggunaan, memastikan transparansi distribusi obat. Pelaporan obat. 1. Laporan internal. Catatan stok atau kartu stok. Merekam pergerakan stok keluar masuk untuk setiap produk dengan tanggal dan keterangan dapat dilakukan secara manual atau elektronik sesuai Permenkes nomor 73 tahun 2016. Yang kedua, laporan penjualan dan pembelian mencakup detail produk terjual, kuantitas, keuntungan, informasi penjual, serta catatan pembelian terperinci. Yang ketiga, laporan persediaan, kompilasi lengkap data persediaan termasuk informasi stok, pemasukan pengeluaran,
SIPNAP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pajak tergantung kategori apotek. Omset kurang dari 4,5 miliar per tahun, pajak kilo 0,5% dari total omset. Omset lebih dari 4,8 miliar per tahun dikenakan PPh sesuai tarif dan PPN. Kesimpulan, pengelolaan obat di apotek pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek disebut pengelolaan sediaan farmasi di apotek dilakukan dengan fungsi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pengelolaan sediaan farmasi di apotek menjadi penting karena berkaitan dengan terjadinya stok dan pelayanan kefarmasian di apotek. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Baik, sekian presentasi kami terkait pengelolaan obat di apotek. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk mengajukan tangannya. Silakan. Silakan maju ke depan. Sebelumnya perkenalkan saya Mutu Besaduga, saya dari perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya bagaimana strategi penyimpanan yang tepat untuk apotek dengan ruang penyimpanan terbatas namun tetap harus menjaga kualitas obat dan efisiensi pelayanan. Perkenalkan, nama saya Rizka Romianti dari perwakilan kelompok 3. Dalam era digital saat ini, bagaimana peran sistem informasi dalam mendukung pencatatan dan pelaporan obat di apotek? Apa saja tantangan implementasinya? Ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan saya Anggi Rahman dari perwakilan dari kelompok 1. Dalam metode perencanaan obat, apa perbedaan utama antara metode konsumsi dan metode mobilitas? Manakah yang lebih tepat untuk digunakan untuk apotek yang baru berdiri? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Silakan maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Juliati dari kelompok 4. Bertanya, dalam analisis ABCDEF untuk evaluasi perencanaan, bagaimana cara menentukan prioritas pengadaan jika semua obat masuk dalam kategori C, tetapi termasuk dalam kategori B atau misalnya? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kuda, perwakilan dari kelompok 4. Bagaimana strategi penyimpanan yang tepat untuk apotek dan ruangan penyimpanan terbatas namun tetap harus menjaga kualitas obat dan efisiensi pelayanan? Strategi yang dapat diterapkan yang pertama, menerapkan sistem OTPO dan FIFO secara ketat, lalu menyusun obat secara alfabetis dan berdasarkan kelas rapi untuk memudahkan pencarian. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan lab dan space dengan sistem penyimpanan vertikal. Yang keempat, melakukan kontrol stok secara rutin untuk menghindari penumpukan obat. Yang kelima, menerapkan sistem just in time untuk obat-obat tertentu yang memiliki permintaan dapat
prediksi. Lalu yang keenam, menjaga kondisi penyimpanan sesuai standar suhu, kelembapan, serta cahaya untuk setiap area penyimpanan. Dan apakah sudah dapat dipahami? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Andi dari kelompok 1. Baik, langsung saja jawabannya yaitu, jadi perbedaan utama antara kedua metode ini terletak pada dasar perhitungannya. Metode konsumsi itu menggunakan data historis, maksudnya kita melihat berapa banyak obat yang sudah digunakan sebelumnya, berapa banyak yang terjual, dan bagaimana pola penggunanya. Sementara untuk metode morbiditas, kita lebih fokus pada analisis pola penyakit yang ada di wilayah tersebut. Untuk apotek yang baru berdiri, saya merekomendasikan menggunakan metode morbiditas. Kenapa harus menggunakan metode morbiditas? Karena apotek baru belum memiliki data historis penjualan yang bisa dijadikan acuan. Nah, dengan metode morbiditas, kita bisa menganalisis pola penyakit di wilayah sekitar apotek dengan melihat data epidemiologi dan berkonsultasi dengan dokter-dokter di sekitar untuk memperkirakan kebutuhan obat yang diperlukan masyarakat setempat. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Dalam kasus seperti ini, status vital harus menjadi prioritas utama meskipun obat tersebut masuk kategori C dalam analisis ABC. Mengapa? Karena obat vital adalah obat penyelamat nyawa. Kita tidak bisa berkompromi dengan ketersediaannya. Misalnya epinefrin injeksi mungkin tidak terlalu sering digunakan dan masuk kategori C dari segi anggaran, tapi ini obat vital untuk penanganan shock anafilaksis. Kekosongan stok bisa berakibat fatal. Jadi, meskipun dari segi anggaran masuk kategori C, biasanya bisa dimonitor longgar 2-6 bulan sekali karena status vitalnya kita tetap harus melakukan monitoring ketat seperti obat kategori A dan memastikan selalu tersedia. Yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan jumlah stok dan tidak perlu terlalu banyak tapi harus selalu ada. Apakah bisa dipahami? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Fiana. Sistem informasi sudah menjadi kebutuhan kita dalam pengelolaan apotek modern. Sistem informasi sangat membantu dalam beberapa aspek, pencatatan stok bisa real time, pelaporan narkotika dan psikotropika ke SIPNAP jadi lebih mudah, dan kita bisa mendapat alert otomatis untuk obat yang hampir expired atau stok yang menipis. Namun memang ada beberapa tantangan yang saya temui di lapangan, pertama investasi awal untuk sistem yang bagus memang tidak murah. Kedua, tidak semua staf apotek familiar dengan teknologi, butuh waktu untuk pelatihan. Yang sering terjadi juga, kadang sistem down atau internet bermasalah, makanya kita tetap harus punya sistem backup manual. Tapi menurut saya, investasi di sistem informasi ini worth it dalam jangka panjang. Selain menghemat waktu, juga mengurangi resiko human error dalam pencatatan. Yang penting kita pilih sistem yang user friendly dan ada technical support yang responsif. Baik, sudah paham? Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf jika ada